Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, NIP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Mayasari dengan NIM B1B1240032. Kelas C, mata kuliah pengantar ilmu politik, prodi ilmu pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya sebuah negara. Di mana dalam sebuah negara terdapat sekelompok individu atau masyarakat. Politik merupakan proses dan aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok, organisasi, maupun negara. Keputusan ini digunakan masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam konsep politik, ada beberapa ahli yang mengatakan atau mendefinisikan dari politik itu sendiri. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles beranggapan tentang politik, yaitu sebuah usaha yang dilakukan warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk politik atau zoon politikon yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Selanjutnya, yang kedua, ada Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo beranggapan bahwasanya politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut tentang proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara melaksanakan dari tujuan-tujuan itu. Yang ketiga, ada Max Weber. Max Weber beranggapan bahwasanya politik adalah sebuah perjuangan untuk berbagai kekuasaan atau perjuangan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan, baik di antara negara-negara maupun di dalam suatu negara saja. Yang keempat, ada Harold Laswell. Harold Laswell beranggapan bahwasanya politik adalah tentang siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Definisi ini menekankan distribusi sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, ada David Easton. David Easton beranggapan bahwasanya politik adalah sebuah alokasi nilai-nilai otoritatif atau suatu masyarakat. Dengan kata lain, politik adalah sebuah proses penentuan nilai-nilai yang diakui dan diterapkan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi politik dari berbagai perspektif atau dari berbagai pandangan. Yang pertama, menurut pandangan klasik. Menurut Aristoteles, politik dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kegiatan bersama. Juga, ia beranggapan sebagai mengemukakan bahwasanya manusia merupakan zoon politikon, di mana manusia dalam interaksinya tidak terlepas dari kegiatan politik. Contohnya, ada kerjasama antar pelaku politik untuk mendapatkan suatu tujuan bersama. Juga adanya persaingan dari kelompok individu untuk memperoleh suatu suara, itu yang menjadikan untuk mendapatkan sebagai suatu kekuasaan. Selanjutnya ada pandangan menurut kelembagaan. Menurut kelembagaan, politik dibatasi dalam hal penyelenggaraan negara atau berkaitan dengan institusi atau distribusi kekuasaan.
Politik disamakan dengan kelembagaan formal atau lembaga yang dibuat oleh individu oleh aturan formal yang terjadi secara terbuka, undang-undang, kontrak tentang hak, melihat berdasarkan institusi atau lembaga keuangan, politik, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya ada menurut pandangan dari segi kekuasaan. Kekuasaan seseorang dapat memberikan perintah atau membuat aturan yang mengikat seluruh masyarakat. Dalam politik juga, pemerintahan, kekuasaan harus diarahkan untuk menyejahterakan rakyat dan mengurus kepentingan masyarakat. Selanjutnya, menurut pandangan fungsionalisme, politik sebagai fungsi yang mendasar untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Konsep ini bermula pada masa modern. Dalam konteks ini juga ia mengemukakan bahwasannya politik merupakan perolehan manfaat dari orang lain, seperti mendapatkan suara dari rakyatnya. Selanjutnya, menurut pandangan konflik, politik menjadi salah satu penyebab munculnya konflik karena adanya sebuah perdebatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dari politik. Yang pertama ada sebuah negara. Negara adalah entitas yang memiliki otoritas tertinggi dalam suatu wilayah tertentu. Negara mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum serta mengatur masyarakatnya. Yang kedua, ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain. Dalam politik, kekuasaan dapat dilihat dalam bentuk legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang ketiga, ada dari hukum. Sistem atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum mencakup tentang konstitusi, undang-undang, peraturan, dan keputusan pengendalian yang berlaku di suatu negara. Yang keempat, ada lembaga politik. Lembaga politik seperti parlemen, partai politik, dan badan pemerintahan yang berfungsi menjalankan kekuasaan politik. Yang kelima, ada ideologi, yaitu sebuah kumpulan gagasan, keyakinan, atau pandangan politik yang mempengaruhi cara pandang seseorang atau kelompok terhadap pemerintah dan masyarakatnya. Yang keenam, ada kepentingan publik, yaitu bertujuan untuk kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pemerintahan politik melalui berbagai kebijakan-kebijakan. Yang ketujuh, adanya partai politik, yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik melalui pemilu atau cara yang lainnya dalam sistem demokrasi. Selanjutnya ada warga negara, yaitu sebuah individu-individu dalam suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban politik, seperti hak untuk memilih, mengancam pemerintah, dan ikut serta dalam proses politik itu sendiri. Selanjutnya ada kebijakan publik, yaitu di mana sebuah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik, seperti masalah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun di bidang ekonomi. Selanjutnya, yaitu adanya demokrasi. Itu salah satu sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan politik, biasanya melalui pemilu yang bebas dan adil. Itulah
Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dan perbedaan ilmu politik dengan ilmu yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejarah menjadi sumber data dan fakta yang penting bagi politik dari masa lampau untuk menemukan pola ulangan yang dapat membantu menentukan proyeksi untuk masa depan. Contohnya, ada sebuah bentuk kepemimpinan yang cenderung berulang-ulang, seperti program dan lain-lain dari pemerintahan pertama, kedua, selalu ada berkaitannya. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari sebuah kebenaran dari segala sesuatu yang ada, termasuk sebab, asal, dan hukumnya. Keterkaitan filsafat dengan politik dapat dilihat dari filsafat yang berusaha mencari kebenaran yang melahirkan berbagai nilai-nilai atau value yang dijadikan pedoman oleh manusia sebagai zon politikal, atau manusia itu makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Contohnya, ada filsafat akan mencari apa kebenaran yang menjadi nilai dan tujuan dari sebuah negara. Selanjutnya, ada hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai kelompok masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Contohnya, ada pelaksanaan berbagai program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan dan bantuan sosial yang lainnya. Kondisi peraturan Aceh dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan yang sangat bermanfaat bagi ilmu politik, karena dapat memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga ide dalam masyarakat itu sendiri. Politik dalam melakukan pendekatan perlu antropologi yang berkaitan dengan budaya dan karakter yang selalu berbeda-beda. Seperti contohnya, ada perbedaan masyarakat A dengan masyarakat B yang mempunyai tradisi dalam pemilu yang berbeda. Contohnya, pada masyarakat suku pedalaman itu terdapat utusan dari masyarakat atau pemimpin dari penduduk tersebut yang memberikan keputusan atau mewakili dari suara rakyatnya untuk akan memilih siapa dalam melakukan pemilu. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu politik dengan ilmu ekonomi merupakan dua aspek yang sangat penting dalam sebuah negara. Dua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika mereka berdiri sendiri, maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Contohnya, ada money politik yang tidak bisa diberantas pada saat pemilu karena adanya beberapa partai yang memberikan uang kepada masyarakat dengan harapan masyarakat tersebut dapat memilih atau memberikan suaranya. Selanjutnya, ada hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Ilmu politik dengan ilmu hukum sangat berhubungan dalam sejajaran negara, berbagai pembentukan hukum, dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri. Sebuah politik akan langgeng jika hukum dilakukan dengan baik.
Hukum juga sebagai alat politik untuk mewujudkan sebagai kebijakan penguasa dan negara atau sebuah ketertiban. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama, perbedaan ilmu politik dengan sejarah. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa hal, seperti pada pokok pembahasan. Ilmu politik berfokus pada pemerintahan dan politik, sedangkan sejarah yang selalu berkaitan dengan penafsiran peristiwa dan peradaban masa lalu. Dalam karang waktu, ilmu politik mempelajari apa yang sedang berlangsung dan meramalkan masa depan. Sedangkan dalam sejarah hanya mencatat apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Dalam pandangan metodologi, keduanya dapat menggunakan metode ilmiah. Menurut sifat interdisipliner, ilmu politik dia membahas tentang cabang ilmu sosial, sedangkan dalam sejarah ia terkadang dikategorikan di bawah humaniora. Selanjutnya, perbedaan ilmu politik dengan filsafat. Ilmu politik merupakan ilmu sosial yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan politik, kekuasaan, organisasi negara, gejala kekuasaan, dan sebagainya. Dan ilmu politik bersifat praktis dan menekankan pada vendor yang konkret. Sedangkan pada ilmu filsafat, politik merupakan cara berpikir tertentu tentang politik, seperti gagasan seorang tentang jenis pemerintahan yang terbaik, atau filsafat politik juga biasanya bersifat teoritis. Selanjutnya ada perbedaan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Perbedaan tersebut terletak pada objek kajiannya. Pada ilmu politik, mempelajari tentang kekuasaan sebagai konsep inti, termasuk upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Sedangkan pada ilmu sosiologi, ia mempelajari tentang masyarakat, kelompok sosial, dan tingkah laku individu dalam konteks sosial. Sosiologi juga melihat negara sebagai institusi yang melakukan kontrol sosial. Selanjutnya ada perbedaan ilmu politik dengan antropologi. Pada antropologi, ia berfokus pada aspek budaya, sedangkan pada sosial, ia menekan pada struktur sosial dan ilmu politik yang menyelidiki dinamika kekuasaan dan sistem politik, memamerkan kontribusi dan perspektif unik setiap disiplin dalam melaksanakan ilmu sosial yang lebih luas. Selanjutnya ada perbedaan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu politik itu studi tentang politik dalam teori dan praktik, sedangkan di ilmu ekonomi itu membahas tentang studi tentang bagaimana sumber daya diproduksi, dialokasikan, serta di mana ia akan mendistribusikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori politik. Teori politik adalah cabang ilmu yang mempelajari konsep, prinsip, dan gagasan dasar yang mendasari praktik politik, pemerintahan, dan juga kekuasaan. Teori ini mencakup analisis tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur, hak dan kewajiban individu dalam suatu negara, serta bagaimana kekuasaan dibagi dan dijalankan. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam teori politik. Yang pertama ada teori klasik. Berasal dari pemikiran filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Teori ini membahas tentang konsep negara, keadilan, serta peran individu dalam kehidupan berpolitik. Plato dalam karyanya Republik berbicara tentang negara yang ideal, sedangkan Aristoteles lebih praktis dan empiris dalam analisisnya tentang berbagai bentuk pemerintahan.
Yang kedua, ada teori politik modern. Teori ini muncul pada zaman Renaissance dan pencerahan. Tokoh penting seperti Thomas Hobbes, Johann Locke, dan Jean-Jacques Rousseau yang memberikan kontribusi besar. Teori ini menekankan kepentingan kontrak sosial, hak-hak individu, dan pemerintahan yang berlandaskan hukum. Hobbes melihat negara sebagai entitas yang menjaga kekacauan alamiah, sementara Locke lebih menekankan kepada hak alamiah seperti kebebasan dan kepemilikan. Selanjutnya ada teori politik Marxis. Berdasarkan gagasan dari Karl Marx dan Franz Engels, teori ini menekankan tentang analisis kelas sosial dan peran ekonomi dalam politik. Menurut Marx, politik adalah ekspresi dari konflik kelas antara kaum borjuis atau kaum pemilik modal dan kaum proletar atau kelas pekerja. Revolusi sosial diperlukan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Selanjutnya ada teori politik liberal. Teori ini berfokus pada kebebasan individu dan kekuasaan pemerintah. Penganut liberalisme seperti Johann Steinmeier menekankan kepentingan hak asasi manusia, pasar bebas, dan demokrasi liberal. Teori ini mendukung hak-hak individu dalam konteks kebebasan berbicara, beragama, dan hak untuk memilih. Selanjutnya ada teori politik konservatif. Pada konservatisme cenderung mendukung pelestarian tradisi dan institusi yang ada, serta perubahan yang bersifat evolusioner. Dari berbagai revolusioner, Edmund Burke sebagai salah satu tokoh utama dalam konservatisme. Ia mengkritik revolusi Prancis dan menekankan kepentingannya untuk mempertahankan norma-norma sosial dan agama dalam stabilitas politik. Selanjutnya ada teori politik feminisme. Feminisme dalam politik berfokus pada kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pemikiran ini melihat bagaimana struktur politik dan sosial mencerminkan ketidakadilan gender dan perubahannya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan. Selanjutnya ada teori politik realisme. Teori ini berfokus pada kekuasaan dan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Realisme politik menekankan bahwasannya sebuah negara bertindak harus berdasarkan kepentingannya sendiri, seringkali mengabaikan moralitas. Tokoh realisme utama seperti Nicole Machiavelli dan Thomas Hobbes melihat politik sebagai perjuangan dari kekuasaan. Selanjutnya ada teori politik postmodernisme. Teori postmodernisme menolak narasi besar dan menekankan pluralitas, keragaman, serta relativisme. Dalam politik, postmodernisme mempersoalkan konsep-konsep yang dianggap baku, seperti kekuasaan, otoritas, dan identitas. Para pemikir postmodernisme ini, seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida, meneliti berbagai kekuasaan dan pengetahuan yang terjalin ada definisi dari pendekatan. Pendekatan adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, atau menangani suatu masalah atau sebuah fenomena yang terjadi. Pendekatan ini juga bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada sifatnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam dari pendekatan di bidang ilmu politik. Yang pertama, ada pendekatan kualitatif, yaitu lebih mengutamakan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, sikap, dan perspektif individu. Seperti contohnya, ada temuan yang mendalam tentang kajian KIS dan analisis dokumen. Yang
Yang kedua, ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik untuk menganalisis sebuah fenomena. Seperti contohnya dilakukannya survei, eksperimen, dan menganalisis statistik. Yang ketiga, ada pendekatan campuran. Pendekatan campuran ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Seperti contohnya, penggunaan survei untuk mengumpulkan data lapangan pada kuantitatif dan tembual untuk data kualitatif. Selanjutnya, yang keempat, ada pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif, individu, dan makna yang mereka berikan. Seperti contohnya, ada kajian tentang bagaimana individu merasakan pengalaman dari suatu tertentu. Yang kelima, ada pendekatan studi kasus. Pendekatan ini menganalisis mendalam tentang individu, kumpulan, atau situasi tertentu. Seperti contohnya, terdapat kajian tentang case yang berjaya dalam pengembangan sebuah produknya. Selanjutnya ada pendekatan teori grounded. Pada pendekatan ini menghasilkan teori dari data yang dikumpulkan, bukannya menguji teori yang sudah ada. Seperti contohnya kajian sosial yang menghasilkan teori berdasarkan penemuan pada saat lapangan. Selanjutnya ada pendekatan perspektif. Pada pendekatan ini menggambarkan keadaan atau fenomena tanpa mencoba untuk mempengaruhi atau mengubahnya. Seperti contohnya ada melaporkan hasil kajian tentang perilaku dari pengguna. Yang kedelapan, ada pendekatan eksperimen. Pada pendekatan ini, ia menguji langsung hipotesis melalui variabel manipulasi dalam lingkungan terkawal. Seperti contohnya dilakukan ujian klinikal dalam bidang perawatan. Selanjutnya, yang kesembilan, ada pendekatan sistem. Dalam pendekatan ini, melihat keseluruhan sistem dan hubungan antara komponen-komponennya. Contohnya, ada penganalisan ekosistem atau sebuah organisasi. Setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan pilihan pendekatan bergantung pada sebuah tujuan dan konteks dari sebuah kajian atau situasi yang sedang dihadapi. Demikianlah pembahasan tentang ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar ilmu politik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah, serta kekurangan dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.